Assalamualaikum, permisi. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Gimana tadi perjalanannya hari ini? Itu Bu, macet panas. Oh, soalnya. panas ya. Ada Iya. perbaikan jalan. Di sini juga macet, panas pula. Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu siapa Mbak ya namanya? Oh iya Bu, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hairul Isnani. Biasanya dipanggil Nani. Saya dari Sidoarjo. Oke, Mbak Nani ya panggilannya. Iya. Kalau saya Wanda sebagai konselor nanti yang akan mengkonseling Mbak Nani ya. Ya. Kalau boleh tahu Mbak Nani sebelumnya tahu konseling ini dari mana ya? Direkomendasikan dari teman saya Bu. Wah, bagus sekali. Berarti Mbak Nani itu ini sukarela. Iya. Ya. Tanpa ada paksaan. Iya. Mbak Nani sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling atau belum? Sebelumnya belum pernah Bu, ini pertama kalinya. Pertama kali Iya. ya. Jadi Mbak Nani nanti jangan kaget ya. Ibu jelasin dulu ya konseling itu apa. Nah, konseling di sini itu adalah proses bantuan dari konselor. Nah, konselornya di sini adalah ibu kepada konselingnya itu Mbak Nani untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Nani. Nanti Mbak Nani juga nggak perlu khawatir karena di sini tuh ada 3 asas. Nah, asas yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana kerahasiaannya itu akan dijaga oleh konselor. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana asas tersebut adalah dilakukan konseling itu melakukan kegiatan konselor ini secara sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain ataupun karena tekanan-tekanan dari orang lain ya. Untuk asas yang terakhir ini ada asas keterbukaan. Nanti Mbak Nani dimohon untuk menjelaskan secara terbuka nanti apa sih permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Nani. Jadi agar nanti saya itu sebagai konselor juga bisa terbuka dalam membantu Mbak Nani. Ya, mengerti Mbak Nani? Iya, paham Bu. Oh ya. Di sini juga nanti kita akan melakukan konseling dengan batasan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi jika kita nanti melakukan konseling melebihi waktu tersebut, maka kita akan melanjutkannya ke hari berikutnya ya. Oh iya. Mbak Nani, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas Bu. Ya, sudah jelas ya. Berarti ini langsung kita mulai saja ya. Iya. Mbak Nani, silahkan dijelaskan ada kejadian apa yang menurut Mbak Nani yang sedang Mbak Nani alami sekarang yang kurang mengenakan. Gini Bu, saya kayak akhir-akhir ini tuh mengalami seperti deg-degan pas lihat notif dari grup kayak gitu. Kalau boleh tahu notif apa ya di grup itu? Notif dari dosen atau teman-teman atau ada yang lain? Iya Bu, kayak notif informasi dari teman-teman atau info dari dosen juga. Itu membuat saya tuh kayak gelisah, gugup, gemetar kayak gitu. Iya. Kalau boleh tahu info yang biasanya yang membuat Mbak Nani kayak gemetar, gugup itu info yang seperti apa sih contohnya? Kayak info wajib kayak perkuliahan gitu Bu. Iya. Seperti kelasnya diundur atau ada informasi yang mendadak kayak gitu, atau tugas-tugas yang harus dikumpulkan hari ini gitu. Itu yang membuat saya deg-degan sih Bu.
Jadi Mbak Nani merasa deg-degan jika kayak ada yang tiba-tiba kayak ngasih info hari ini dikumpulkan seperti itu ya. Iya. Jadi Mbak Nani ada hal lain kah yang membuat Mbak Nani merasa gemetar saat menerima notif gitu, atau Mbak Nani tugasnya itu belum selesai ataukah bagaimana? Iya Bu, kayak coba kayak dosen gitu ya memberikan informasi memberikan informasi bahwasanya tugas kuliah hari ini harus dikumpulkan, sedangkan saya belum mengerjakan atau sudah mengerjakan cuman belum dirapikan kayak gitu. Jadi itu kayak deg-degan gitu atau ketakutan seperti tugasnya itu salah atau gimana nih kayak gitu. Ya. Takut lebih takut dimarahin sih. Takut dimarahin. Iya. Apakah misalnya ya ini Mbak Nani sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan dosen, jika ada notif dari teman-teman mengingatkan hari ini dikumpulkan jam segini, apakah Mbak Nani perasaannya masih gemetar, masih gelisah, ataukah perasaannya menjadi lebih baik atau bagaimana? Iya, deg-degan sih Bu, tetap Masih deg-degan. Iya, ya. tapi cuman kayak lebih rada santai gitu. Maksudnya ya tetap deg-degan, cuman rada oke lah kayak gitu. Soalnya saya merasa itu saya sudah mengumpulkan, tapi pas ada informasi itu saya langsung cek ulang tugas saya sudah dikumpulin atau belum gitu loh. Oh ya, kayak takut gitu ya. Kadang-kadangan kan di gitu kan kadang-kadang kayak sinyalnya buruk akhirnya nggak jadi ke-upload gitu ya. Makanya itu takut seperti itu. Iya, takutnya seperti itu. Akhirnya kalau sudah saya cek semuanya sudah baik itu ya oke, akhirnya ya nggak deg-degan gitu. Tapi cukup kayak menguras energi gitu loh Bu. Kalau boleh tahu Mbak Nani merasakan hal-hal yang seperti itu sejak kapan ya? Saya merasakan itu kebetulan ya Bu, saya ini anak kuliah semester 5. Nah, semester 5. Iya, baru menginjak semester 5. Terus saya merasakan itu pas awal semester 1 sih, pas maba-mabanya itu. Iya. Terus awalnya saya mengira itu hal yang ya udah biasalah, tapi tambah tua semester kok tambah semakin terasa deg-degannya seperti itu. Jadi Mbak Nani dari awal semester itu sudah merasakannya? Iya, sudah merasakan. Tapi Mbak Nani itu kayak nahan dulu ya, nggak Mbak Nani nggak melakukan konseling. Mbak Nani masih merasakan ini betah sama Mbak Nani masih betah sama gemetarnya, deg-degannya itu. Iya. Akhirnya sekarang Mbak Nani baru melakukan konseling ini ya. Iya, baru sangat terasa sih Bu di semester 5 ini, makanya saya melakukan konseling ini. Kenapa Mbak Nani di semester 5 ini apakah tugasnya lebih banyak dari sebelum-sebelumnya ataukah bagaimana Mbak Nani? Iya Bu, tugasnya itu kayak iya pasti namanya juga kita mencari ilmu ya, pastinya kan lebih banyak gitu ya. Tapi ya gitu Bu, kejar-kejaran lah kayak gitu. Kejar-kejaran. Nah, Mbak Nani ini misal ya Mbak Nani jika satu hari mengerjakan 2 mata kuliah, lalu bagaimana perasaan Mbak Nani ini? Apakah semakin tergesa-gesa, semakin gemetar, atau bingung atau bagaimana? Iya Bu, deg-degan sih pasti semua tugas yang saya kerjakan itu pasti mengalami kayak deg-degan gitu, takut nanti ini dikomen nggak baik, takut nanti disalahkan. Tapi saya selalu memberi tekanan pada diri saya bahwa misalnya itu ya udah dikerjakan dulu, salah nantinya itu belakangan, yang penting sekarang mengerjakan kayak gitu sih. Lalu ini harapannya Mbak Nani ini, tujuannya Mbak Nani ini
melakukan konseling ini apa? Ya harapannya itu saya tambah semester itu kayak tambah semester itu saya ingin saat membaca grup atau info dari teman-teman itu saya ya bisa rileks kayak gitu Bu. Saya lebih santai membacanya agar informasi yang saya baca itu langsung saya pahami. Kalau saya membaca informasi dengan gugup atau tergesa-gesa itu informasinya tidak bisa saya pahami kayak gitu. Oh ya, berarti bisa Ibu simpulkan ini bahwa Mbak Nani sebenarnya selalu merasa tergesa-gesa saat misalnya mengumpulkan tugas ataupun jika ada notif dari teman-teman atau dosen yang mengingatkan jika misalnya besok ada kuliah atau nanti akan mengumpulkan tugas-tugasnya ya. Iya. Ya, nah di sini Ibu menggunakan teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini ditujukan untuk membuat konseling itu lebih nyaman, rileks, menjadi dirinya tuh menjadi santai agar untuk masalah yang dihadapinya ya. Sampai dari sini apakah ada pertanyaan lain Mbak Nani? Mau tanya juga. Iya. Berarti teknik relaksasi itu untuk kita nggak gugup gitu ya? Iya, nanti kedepannya jika melakukan teknik ini, insya Allah bisa membuat Mbak Nani itu merasa lebih tenang ataupun lebih nyaman dari sebelumnya. Ya, sudah mengerti atau masih ada yang ditanya-tanyakan lagi? Paham Bu. Oke, nah kita mulai saja ya langsung ke tekniknya. Mbak Nani boleh silahkan duduk dengan posisi ternyaman. Sudah. Nah Mbak Nani sekarang itu melakukan gerakan Ibu ya. Tangannya ditarik ke depan seperti ini. Regangkan otot-otot tangan. Lalu balik seperti ini. Mbak Nani bisa melakukan gerakan seperti ini itu 2-3 kali. Silakan dicoba. Sudah. Nah, yang selanjutnya Mbak Nani bisa melakukan kegiatan seperti memejamkan mata. Pejamkan mata. Lalu tirukan kata-kata dari Ibu ya. Iya. Relax. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Sekali lagi, tarik nafas, buang. Nah, silakan membuka mata dengan perlahan. Gimana rasanya Mbak Nani sekarang? Lebih enak sih, Lebih enak. rileks. Oke. Berarti ini tekniknya berhasil ya di Mbak Nani? Iya. Untuk langkah selanjutnya, misalnya Mbak Nani ada notif dari grup ataupun Mbak Nani ada deadline tugas yang buru-buru ya, Mbak Nani bisa melakukan ini. Kegiatan ini dilakukan 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Nah, jika Mbak Nani masih merasakan gugup, gemetar dan lain sebagainya, itu Mbak Nani juga bisa melakukan relaksasi ini saat Mbak Nani ingin mengerjakan tugas. Nanti biar mengerjakan tugasnya itu fresh gitu ya. Nah, menurut saya nih konselingnya cukup sampai di sini. Nanti kalau misalkan Mbak Nani untuk hari berikutnya ada yang free, boleh WA saya dulu.
Mbak Nani apakah bersedia atau bagaimana? Mbak Nani bisanya hari apa? Iya Bu, bisanya sih kalau hari Sabtu mungkin, kalau nggak gitu hari Senin Ya. pagi jam 9-an. Iya, kalau saya hari Senin juga masih menyesuaikan ya. Kalau mahasiswa biasanya lebih baik hari Sabtu. Oh, Iya nggak sih? Iya, Iya. boleh. Nanti silakan WhatsApp saya. Nah, untuk konseling di sini Ibu akhiri dulu ya, karena menurut Ibu Mbak Nani juga sudah merasa lebih baik ya dari sebelumnya. Nah, terima kasih untuk kunjungan Mbak Nani hari ini. Semoga nantinya Mbak Nani juga bisa melakukan hal tersebut dan bisa lebih rileks ya. Iya. Terima kasih. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih pada Ibu telah membantu saya menyelesaikan masalah ini. Sama-sama.